Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, jangan lupa di like, share, and subscribe. Silakan disimak ya. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Tentu jawabannya tidak, bukan? Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, niscaya kita tidak akan lahir di dunia dan umat manusia akan punah. Apa sajakah alat-alat atau organ penyusun sistem reproduksi? Apa sistem reproduksi ayah kita dan sistem reproduksi ibu kita sama? Ayo kita pelajari materi ini dengan seksama. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Ada 3 alasan penting mengapa terjadi pembelahan sel. Kita bahas satu persatu ya. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang terluka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau sel anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula eselula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yakni mitosis dan meiosis. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, kita akan bahas masing-masing ciri dari setiap fase pembelahan. Pada profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, dan yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, kemudian lanjut pada fase metafase. Di metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian masuk ke tahap anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian, fase terakhir adalah telofase.
Membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu pada fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kita akan bahas tahap-tahap meiosis ya. Yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut dengan fragmen. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Nah, kemudian metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kemudian kita masuk pada tahap kedua, profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pada metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian pada anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 2, membran inti terbentuk kembali membentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, masih ingatkah kamu pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan apa? Sebelumnya, kamu telah mempelajari fase-fase pada pembelahan mitosis. Menurut pendapatmu, apakah terdapat kesamaan fase pada pembelahan mitosis dan meiosis? Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Ayo, jadi mitosis itu terjadi pada saat apa? Dan meiosis pada saat kapan? Ayo, bagaimana pendapatmu anak-anak? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Miss Devi. Silahkan diulang dan semoga kamu paham dan mengerti ya.